Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari terakhir dalam masa Prapaskah, yaitu masa pertobatan dalam diri kita akan berakhir. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Pekan Suci, di mana Pekan Suci merupakan masa persiapan atau masa penantian akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita sebagai umat Katolik harus benar-benar mempersiapkan diri, terutama hati dan batin kita untuk mengenangkan wafat dan kebangkitannya. Firman Tuhan hari ini dalam Injil Yohanes mengajarkan kepada kita semua untuk hidup rukun dan damai. Maka dalam bacaan Injil ini, Yesus mengatakan kepada kita semua bahwa ia wafat untuk menghimpunkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai, bukan menjadi perpecahan dan perbedaan di antara kita, melainkan menyatukan kita agar kita tetap bersatu dengan hati yang damai dalam menjalankan sebuah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tidaklah mudah untuk dijalankan. Pasti kita banyak mengalami persoalan-persoalan hidup dan perselisihan di antara kita. Dari pokok permasalahan yang berbeda-beda, namun bagaimana cara kita untuk mengatasinya
agar tidak terjadi perselisihan dan perbedaan di antara kita. Salah satunya ialah menyelesaikan dengan hati yang tenang dan damai akan membawa kita hidup menjadi rukun. Saudara-saudariku yang terkasih, ada peribahasa yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah dicerai-beraikan oleh manusia. Maka marilah kita membangun hidup yang rukun di tengah keluarga, komunitas, dan masyarakat. Jangan membuat suatu perbedaan bagi kita. Perbedaan bukanlah menjadi suatu problem untuk menjalankan persaudaraan. Namun perbedaanlah yang membuat kita untuk selalu mengerti dan menghargai antara satu dengan yang lain. Dalam menjalankan sebuah kehidupan, janganlah ada iri hati, benci, egois yang tertanam dalam diri. Karena dari sikap-sikap itulah akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Karena kita takut disaingi oleh orang lain.